Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Woi, podcast terkece seplanet bumi. Ini jargon yang luar biasa banget ini Kak. Gila. Geng dengan Ajis. Wah. Faisal Abdul Aziz. Aziz, Fai ya, panggilannya. Dia ini vokalis keempat jenderal, ya kan. Keempat. Setelah Indra, Indra, kemudian ganti Rizky, Rizky, kemudian ganti Aun, terakhir baru The Last, ya kan, paling bontot. Iya, paling bontot. Dengan tipikal vokal distorsinya, ya kan. Kasar-kasar nggak jelas tuh. Jelas sih kan kadang. Ya artinya gitu, Jis. Vokalis Indra tuh punya cirinya masing-masing. Iya. Punya masing-masing. Indra clean, Rizky distorsi, overdrive ya. Aun clean. Apa gue Metal John ya? Enggak juga ya. Lu tuh Metal Zone. Lu itu distorsi ya kan. Nah, jadi punya cirinya masing-masing aja. Oke. Lu tuh sebenarnya nih banyak orang yang belum tahu juga nih ya kan. Kenapa kenapa Faisal Abdul Aziz ini nggak yang jadi vokalis jenderal? Kenapa Fai gitu kan? Lu kita tarik track recordnya Fai ya, geng, ya kan. Yori. Nah, dia ini mulai ngeband, mulai nyanyi dari kapan deh? Kalau gue sendiri mulai nyanyi tuh SD, Kak. SD kelas 6. Ikut lomba gitu? Enggak, tahu-tahu nyanyi aja di perpisahan. Kayak gitu. Oh, nyanyinya di perpisahan. Iya, di perpisahan SD. Jadi gue tuh ngundang emak gue. Mak, dapat surat, Mak. Surat apa, kamu gak lulus ya? Bukan, Mak, gue dapat surat, gak tahu. Akhirnya dapet tuh, ternyata gue pikir mak gue marah, gue juga gak tahu Kak itu surat apa. Oh ternyata ada waktu itu berprestasi lah judulnya gitu. Prestasi dalam bidang apa? Dalam bidang waktu itu nilai UN kedua terbesar. Nilai ujian UN. dulu ya. Ujian. Terus dapet SD adalah bingkisan dan amplop lah ya. Mak ini mak kasih reward ya. Reward lah ya. Nah habis itu disuruh nyanyi. Nah disuruh nyanyi. Oh, persembahan. Yang gue inget tuh cuman, emang gue udah dengerin Kak lagu-lagu dulu zamannya radio ya. Radio lagu Gigi terus. Nah waktu itu gue inget banget tuh Peter Pan yang Mimpi yang Sempurna. Nah itu Mimpi yang sempurna. Bayang pun. Jadi tuh cuman pakai gitar doang kan. SD itu. SD kelas 6. Nah, tapi sayangnya emak gue nggak bisa ngelihat gue karena harus nyuri waktu itu kerja kan. Jadi bapak gue di jendela luar tuh ngeliatin aja, ngelanjutin. Di situ gue ini punya talent ya untuk menyanyi. Dari situ mulai bertanya-tanya. Itu suara belum pecah ya? Belum pecah, malah masih lembek-lembek aja. Fai ini geng, suaranya kalau ngomong sama nyanyi beda banget. Nah, iya bisa beda begitu banget. Ya. Iya sampai Anji dulu kan bilang kok beda ya gitu kan. Tapi ya uniknya lu di situ sih. Ini jadi pas itu gitu. Pas itu mulai ada rasa kok kayaknya pengen nyanyi ya. Alhamdulillahnya waktu SMP itu sering ada festival kan. Festival musik di sekolahan itu di Al Kausar dulu. Sering ada festival tuh tiap Sabtu. Jadi tersalurkan, gue coba. Akhirnya ketagihan ikut festival. Ikut festival sampai sekarang. Karena lo emang suka aja gitu ya. Suka aja. Nyalurin bakat lu, karena gini geng, karena Ajis ini kan ngerasa vokal dia distorsi, nggak di semua tempat bisa nerima vokal tipe dia ini gitu. Takutnya dia kalau nyanyi di reguleran, dia nyanyi di mana itu kayaknya nggak semua orang bisa nerima tipe vokal begini gitu kan. Nah makanya dia lebih suka gue ikut festival aja deh gitu kan, nyanyi 2 lagu, ngulik nggak terlalu banyak lagu, dan orang itu maklum sama suara lu yang kayak gitu. Bener Kak. Terus lu mutusin buat jadi seorang vokalis band gitu? Kalau gue mutusin, ceritanya gini Kak, karena gue berpikir kalau gue nyanyi sendirian kok nggak pede. Karena butuh kawan. Butuh kawan. Terus kalau misalkan emang harus nyanyi sendirian kan itu ada teknik yang
liak-liuk. Oh, kesannya kalau sendirian berarti solo. Solo itu image-nya menurut lu adalah kayak Afgan, Nah, iya. Nah, Glenn Fredly gitu ya. Iya. Sandi Sandoro gitu. Itu kalau solo begitu. Nah iya, lebih ke situ. Terus gue juga nggak pedean. Gue ini bukan vokalis solo, intinya lu nyadarin itu ya. Gue bukan vokalis solo, gue vokalis band. Iya, gue vokalis adalah band. vokalis yang harus bersama band gitu. Dan kalau sendirian juga bingung mau ngapain. Biasa kita ngobrol kan, ngobrol. Ada tektokan. Iya, tektokan. Atau blocking. Itu kan kalau solo tuh sendirian dah. Diem, goyang sini. Itu gue bingung, gue merasakan kebingungan waktu itu. Jadi ya sudahlah. Emang enak ke band gitu. Jadi gue putuskan untuk jadi anak band aja. Jadi anak band. Vokalis band. Itu pas gue jadi vokalis band tuh pas kapan tuh? SMP itu, Kak. Oh, SMP itu. Karena gue sudah merasakan tuh sendirian, kayaknya nggak cocok. Nggak ada temen. Biasanya bisa. Gue kan kadang udah lanjut duluan gitu. Masuknya duluan gitu kan. Gue gak bisa nih, kelihatan selipnya. Di situ gue merasakan kayaknya enak ngeband, gue butuh teman-teman band. Dan sampai sekarang alhamdulillah emang selalu butuh teman-teman band kan, bisa sendiri. Iya benar. Terus apa namanya waktu pas lu tahu Jenderal dari kapan, Jis? Gue tahu Jenderal tuh dari dulu SMP. SMP benar, SMP juga. Itu yang gue lihat itu dulu tuh masih ada di TV kan? TV, oke. TV lokal kan, itu udah ada keluar klipnya. Yang apa itu, Lampung TV? Iya, benar itu. Gue itu nonton setiap pulang malam lah. Itu kan acara jam 8 ya, jam 8 lagu yang mana sih? Yang Mati ini. Berdiri? Belum lah, belum Mati Berdiri lah itu. Jika saja. Okay. Vokalisnya masih Indra itu. Iya, itu gue perhatiin. Sebelumnya itu juga gue kan Jenderal, Seven Sky Showdown itu kan udah ada satu album kompilasi. Iya, itu era Rizky itu berarti. Belum, Kak. Belum, pokoknya. Oh ya belum ya. Nah, di situ tuh gue selalu nyetel itu. Gue ada kasetnya, gue setel itu terus udah ada di TV lokal itu. Iya. Jadi gue pasti itu gue nontonin. Oh ini Jenderal yang ada di kaset itu. Nah, akhirnya gue tahu Jenderal tuh itu. Jenderal tuh di situ, di TV lokal. Jika saja bener kan, jika saja. Bener, jika saja. Itu Kak Indra yang nyanyi, tahu? Kakak Indra. Yang Karingga lagi bagi-bagi ini iya. Bagi-bagi player. Iya, itu. Bagi brosur. Apa. Di Pas situ. Pas itu. Itu memicu lu untuk makin semangat nggak itu? Makin semangat ya. Makin semangatnya gini. Gue bisa nggak ya? Kayak gini ya. Nggak bisa. Coba aja lah dulu. Siapa tahu ada jalan kayak gitu. Siapa tahu ada jalan. Karena gue berasaskan seperti ini sih. Kalau kita ada kemauan, entah nggak bisa. Gue darinya emang nggak bisa main gitar. Ya masih kaku-kaku lah. Sama nyanyi juga nggak gitu-gitu banget lah ya, nggak terlalu ngerti-ngerti banget. Tapi gue punya kemauan, Kak. Gue di kaca itu gue ngomong gitu sama diri gue sendiri. Gue bisa nggak ya? Bisa. Kayaknya mah bisa. Yang penting latihan aja. Ada jalan kok. Iya. Tapi emang jalannya nggak bullish gitu, nggak pasti bullish bearish. Ya gitulah. Apa ya, naik turun banget kan gitu. Tapi gue yakin kalau ada kemauan pasti ada jalan. Gitu seperti ya. itu, Kak. Jadi gue mulai tahu lo itu kapan ya? Kan yang menemukan lo ini kan gue nih ya kan. Iya. Mulai tahu lo itu kapan? Pertama kali itu dari yang ngasih acuan tuh Ferdi, karena gue lagi tur sama Aun waktu itu. Sama itu Aun. tur Jawa Timur. Pulau Jawa ya. Tur Jawa Timur sama Aun. Karena vokalis Jenderal kan setelah Rizky tuh nggak ada tuh. Aun tuh masih edisional Pak. Ya. Nah gue masih hunting memang sih gitu kan. Terus Aun juga kan belum ngerasa dia tergabung gitu di situ gitu kan ya. Artinya Aun juga masih berpikir gue cuma bantuin aja nih gitu kan. Gue cuma bantuin aja. Ya artinya kan gue juga nggak bisa maksain orang juga gitu loh. Jadi siapa ya, termasuk Aun tuh yang ngasih pilihan-pilihan vokalis. Nah, terus kalau Ferdi Selonsky bilang,
ada Ajis nih Kak gitu, Ajis. Ada dia bisa nyanyi gitu-gitu, Aduh. yang mana sih? Gue lihat, oh gue inget-inget, oh iya yang rock itu ya, yang rocker Heeh. itu ya. Oke sih, lumayan sih, oke. Udah gue kumpulin aja tuh list-list datanya. Heeh. Akhirnya tetap aja tetap aja kan karena seiring sejalan mainnya bareng Aun terus. Akhirnya gue ngerasa cocok deh nih sama Sama Aun karena Aun. alasannya itu karena passion sih Jis. Passion, Passionnya that is berasa passion. banget gitu. Passionnya kalau kayak lu itu gini nih. Kenapa gue tuh tertarik banget lu jadi vokalis Jenderal karena energi lu tuh gede banget gitu begitu di panggung gitu. Di Gua panggung ya. ada energi apa ya? Positif apa negatif ini? Energi positif gitu. Itu besar banget. Gue bisa ngerasain passion lu sebagai vokalis ketika lu nyanyi gitu di atas panggung. Nah, kita nggak tahu nih pas gue kan nggak tahu personalnya lu, makanya lu gue ajak ketemuan Iya, waktu tuh. itu kita ketemuan di mana ya? Ya ada ya, kita sempat ketemu. Ternyata kan kalau kayak ketemuan tuh gue lebih ke anak ini bisa gak sih diajak jalan bareng gitu-gitu sih, lebih ke Iya. situ, chemistry-nya kena gak sih. Bocilnya kan gue tahu nih, gue ngeband Iya. sama bocil nih kan. Ajis waktu itu belum married geng, sekarang dia udah married. Belum. Kok bisa gak sih ngeband sama yang lebih muda gitu kan, jauh kan umurnya lumayan. Lintas generasi lah ya istilahnya. Iya, bisa gak sih? Coba dong ngobrol dulu deh, kalau ngobrolnya nyambung sih kayaknya oke nih gitu ya. Ternyata nyambung gitu kan. Makanya gue langsung nawarin lu, Jis lu jadi vokalis Jenderal ya, gue gak mau audisi lagi deh gitu kan. Di situ gue langsung, hah? Langsung terbang. Apa ya? Karena gini Kak, di tahun gue SMA ya, gue flashback lah ya. Di tahun gue SMA itu waktu mati berdiri, rilis mati berdiri kan. Itu gue main kemana ya? Ke Serang. Gue mampir dulu, turun dari bus. Habis itu gue mampir ke toko donat lah. Habis toko donat tuh di TV-nya itu ada Jenderal. Nah itu gue kaget. Di Serang itu. Loh, ini kan Jenderal yang dari Lampung itu. Nah dari situ gue itu terkesima gue. Wah akhirnya ada juga dari situ mati berdiri. Iya itu mati berdiri. Vokalis dari Rizky. Kak Rizky kan. Dari situ gue, wah ini jadi sesuatu ini. Ini pasti membawa nama Lampung dan ini pasti nyusul, yang lain-lainnya pasti nyusul. Dari situ gue ngikutin Jenderal, jadi soundtrack of life lah. Dari mati berdiri terus lupakan aku. Itu jangan gitu. Gue ngikutin. Nah, dari pas ketika lu mengatakan hal itu, gue di dalam hati tuh bisa nggak ya? Itu bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Karena gue udah ngikutin Jenderal dari gue SMP kan, gue tahu. Tiba-tiba kok jadi vokalis Jenderal gitu jadi ya? vokalis Jenderal, agak sempet kaget. Aduh, bisa nggak ya? Tapi ya itu balik lagi. Kalau kita punya kemauan, pasti ada jalan. Entah bagaimana ceritanya, ya seperti itu sih. Karena gue kan memang ngajakin lo ngeband juga nothing tulus, Jis gitu. Maksudnya nggak yang nggak usah ngoyo terlalu gimana gitu loh, maksimalin apa yang kita bisa aja, ya kan. Toh waktu itu kita hampir masuk ke zona yang benar-benar bagus ya waktu itu ya Pak ya. Tapi masalahnya memang karena faktor X ya kan. Jadi faktor X sehingga jadi berantakan semua plan itu ya kan. Kita tuh sempat nyanyi lagunya Manji ya. Manji sempat mau jadi produsernya kita waktu itu, produserin Jenderal. Dia lihat podcast ini gak ya? Pastilah lihat. Amin lah ya, mudah-mudahan nonton juga ya kan. Jadi kita tuh di direct langsung gitu. Kebetulan Manji juga lagi nyari talent gitu. Tapi karena faktor X jadi nggak bisa jalan. Akhirnya itu lagu jadi lagunya dia yang booming juga. Iya kan, lagunya gitu. Manji sampai buatin kita lagu loh. Lagu yang benar-benar khusus buat kita, buat Jenderal gitu. Yang akhirnya ya dia rilis juga. Tapi dia rilis dia sendiri. Dan booming juga tuh lagu. Keren aja perjalanan itu. Nah setelah itu gue jujur aja Jis, gue tuh setelah momen Manji terlewat tuh gue yang langsung stuck gitu kan ya. Dan lu juga pasti ngerasain itu gitu kan, langsung ngerasain stuck. Dan gue bilang ke lu, kita bikin album aja yuk gitu kan. Kita bikin album. Karena semua vokalis Jenderal itu baru diakui jadi vokalis Jenderal ketika punya album. Atau punya lagu lah seenggaknya. Iya lagu, walaupun lagu itu laku gak laku, rame gak rame, yang penting
itu jadi kayak kartu nama kita lah gitu. Bener Kak. Ini vokalis jenderal yang pertama ini, vokalis jenderal kedua ini, vokalis jenderal ketiga ini vokalis yang baru ini. Jadi punya track record masing-masing. Jadi tidak diakui sebagai additional vokal Iya. atau ngaku-ngaku vokalis jenderal, dia memang vokalis jenderal ya. Sampai Bener. sekarang Fai itu jadi vokalisnya jenderal. Terus apa yang lo rasain? Apa bedanya begitu lo ngeband sama yang lain, terus ngeband bareng sama gua gitu? Beda Kak. Dari sisi ilmu yang gue dapet, Iya. ya kan. Terus pengalaman yang gue dapet, attitude-nya harus bagaimana, terus formulasi buat lagu, ya kan gue selalu sharing. Jadi gengs, gue mau cerita sedikit. Beberapa lagu gue sodorin sama Kak Angga. Ini nanti Kak Angga selalu gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ini duluan. Ini gitu. Ayolah Kak, kita buat sesuatu, kita buat lagu. Terus apa lagi ya Kak? Ya lebih banyak ilmunya lah. Gitu ya. Sama lebih banyak serunya. Itu seru ya. Karena emang gini kan. Walaupun kayak misalkan kayak momen sedikit aja tapi kayaknya quality banget gitu ya. Itu maksudnya. Itu yang mahal itu. Iya bener, itu yang mahal. Terus gue bisa ke Jakarta itu untuk ngeband. Nah itu mimpi gue. Iya emang bener-bener buat ngeband ya kan. Alhamdulillah akhirnya ada sosok Angga yang ngajak gue. Nah itu gue bersyukur banget. Alhamdulillah. Mak gue ngeband juga mak ke Jakarta mak. Gue ngomong mak gue gitu. Iya artinya kan kalau soal perjalanan naik gak naik itu perjalanan lah. Iya, gue tuh sukanya sama lu tuh, lu walaupun usianya lebih muda lu tuh dewasa gitu loh. Maksudnya nyikapin perjalanan sebuah karir ya, perjalanan karir atau perjalanan musik itu dewasa banget gitu. Mau itu naik nggak naik, yang penting itu kita berada di garis karya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu. Kita berada di garis karya, yang penting kita punya karya, yang penting kita karena kalau tanpa karya kita tuh nothing gitu. Karena sih juga gini Kak. Karya itu jadi identitas kita juga kan. Iya. Bener. Nah kalau pada saat di panggung yang bedain lu manggung bareng gua sama manggung sama yang lain apa? Tertata. Nah itu tertata. Tertata. Kalau main barengan sama Jenderal tertata ya? Tertata, jadi part-partnya itu itu tertata. Itu Kak, itu yang beda. Tertata, jadi antar part itu beda. Dari awal sampai akhir tuh tertata. Dari song list juga tertata. Itu Kak. Jadi kebiasaan tuh kan kalau yang gue dapat sih banyak ilmu yang gue dapat dari Kak Angga. Kalau dari Jenderal kan ngasih tahu Kak Angga ngasih taunya tuh dari song list yang pertama kita kesini, kita geser aja kesini. Nah itu kebawa juga Kak pas gua kan gua juga ini ya pas gua sendiri gitu di luar dari Jenderal. Ilmu itu bermanfaat. Jadi sih pesan gua kalau ngeband itu kita jangan terlalu baper lah. Iya. Jangan terlalu baper kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan lebih tahu daripada kita gitu kan. Seperti itu harus sih, belajar terus. Harus belajar kan? terus, bener. Sama kayak gue tuh kayak belajar sama apa namanya senior musisi gitu, ya kan gue sering bilang nih Jis apa namanya ini senior kita musisi nasional nih belajarnya begini. Terus gue juga belajar juga sama yang lebih muda yang lebih tahu gitu kan karena kan mungkin kan nggak semuanya kita tahu lah. Iya ya kan? benar. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu lah, kita tanya gitu kan karena kita pengen tahu gitu. Termasuk lu kan banyak juga yang gua nggak tahu, lu ngasih tahu gua, oh iya gua kulik gitu kan, gua pelajarin. Nah lebih ke situ sih maksudnya. Ya kan jadi gua sih ngerasanya happy aja, itu jadi nambah ilmu gua juga. Jadi bukan cuman lu yang belajar sama gua Jis, sebenarnya gua juga banyak belajar dari lu karena maksudnya pemikiran apa sih yang lu pikirin gitu, apa sih yang lu apa namanya, yang lu pengenin gitu. Itu gue kalau udah ketemu vokalis gitu ya, vokalis band gue gitu, gue nggak mencoba membanding-bandingkan itu lu, apalagi gue nggak pernah kan ngebandingin lu dengan yang Indra yang ini segala macam, dahulu nggak pernah gitu, karena gue bener-bener fokus ke lu gitu. Ini lagunya gimana ya buat
buat si Ajis ya, misalkan kita Nah, cari nada dasar iya. dulu ya kan, Itu coba agak sampai agak lama, mana. bener. Oke di sini notnya nggak cocok, ini ketinggian buat lu. Iya, bener. Yang di sini not rendahnya nggak bisa nih, Jis buat lu. Misalkan gitu tuh. Terus yang lagu dulu kan kita bingung kan mau pilih ada EDM rock Iya. atau rock sekalian. Iya. Nah yang kayak gitu Iya, itu iya, gue bener. suka tuh. Maksudnya biar jadi sesuatu gitu. Jadi jangan asal-asalan juga. Memang kita jalannya fun, Fun. santai, tapi nggak boleh ngasal Iya, maksud bener. gua. Nah itu Kak, itu salah satu contoh tertatanya, gengs. Gitu. Jadi menjalannya dengan happy, selalu happy, tapi lebih tertata gitu. Ada step-stepnya. Iya, nah ini progres ini yang gua nggak dapatkan dari Kak Angga, dari Jenderal sendiri tuh ini gitu. Iya, artinya karena gue juga bukan gua doang sih di Jenderal nih, Jis. Ya lu lihat lah kemarin lu sempet ketemu kan sama Iya. teman-teman yang lain dan semuanya gimana tuh? Tep gue banyak diemnya kan, tapi mereka langsung yang nyusun nih kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Keren kan? Coba lu bayangin deh kalau personel Jenderal tuh lengkap, lu bayangin tuh. Semuanya punya ide masing-masing nah, kan? Ya kan? Terus jadi satu kesatuan yang pastinya itu kumpulan ide, wah itu udah pasti keren kece kan? banget ini, jadi produk lah bahasanya. Iya, lagi ngerjain apa kita nyimak, kita ngasih misalkan kalau diminta ngasih masukan kita gini gitu kan. Saat kayak apa namanya Ringga lagi ngedirect musiknya kayak gimana gitu kan, gua lagi berpikir untuk ngisinya kayak gimana gitu. Jadi kayak jalan, iya kan jalan di porsinya masing-masing gitu kan. Asik kan, asik banget gak sih? Itu di luar ekspektasi gua loh, bener. Yang gua dateng, terus mereka ngasih ini begini, wah ini udah gua kayak nonton. Gue ini kayak mimpi gak sih ya? Enggak kan ya? Asik kan, gak cuman di gua doang gitu. Karena ya kayak gitu. Jadi catatannya bukan cuman gua yang punya keilmuan itu, Jis, tapi semua di band. Nah di band juga kita juga belajar band kita dengan band-band yang lainnya, ya kan, teman-teman yang lain gitu kan, itu sama-sama belajar. Ingatnya ilmunya kita pakai terus. Nah karena lu ada di sini dan lu belum tahu, makanya kita kasih tahu gitu kan. Maksudnya biar lu kebentuk secara mental, attitude, musikalitas, kemampuan lah, maksudnya gitu tuh. Semuanya hingganya kan lu kalau misalkan Jenderal lagi nggak jalan juga lu nggak manggung juga gua ngomel kan pasti. Ngapain lu nggak manggung, Jis? Ya kan main solo Kak. Ya solo aja, nah akhirnya gue gitu. Solo. Iya. Buat catatannya gitu ya guys ya, biar kalian tahu nih Aji solo pun gue yang nyuruh juga gitu. Maksudnya gue dukung dia gitu. Nggak apa-apa, maksudnya dia Kak gue ada kerja project solo ya. Iya nggak apa-apa, bagus. Iya benar. Bagus, awas lu sampai nggak jadi gitu maksud gue. Harus jadi. Kenapa? Karena karena ini masalah karya, ini masalah perjalanan musik orang tuh beda-beda, ya kan? Jalannya tuh beda-beda. Iya, karena kan gue diculik The Potters misalkan gitu kan. Tapi kan gue selalu bilang sama lu, Jenderal gak gue bubarin ya Jis gitu kan. Jenderal gak gue bubarin, dan faktanya kita manggung kan, kita bisa kok manggung. Tetep manggung lu. Kita manggung dan anak-anak The Potters lu lihat sendiri tuh. Kayak gimana dewasanya mereka. Kiki kan udah pernah ngobrol bareng sama lu gitu kan. Dan iya dong, ini pertahanannya Lampung nih Jenderal nih. Istilahnya emang harus jangan pernah melupakan sejarah gitu kan. Bener. Orang yang lupain sejarah itu yang orang yang nggak tahu diri sebenarnya, ya kan. Makanya gue selalu bilang sama anak-anak, gue gabung sama The Potters tapi gue nggak bubarin Jenderal. Gue bilang gitu karena gue masih punya Ajis, gue masih punya karya yang cocok sama Ajis gitu. Nggak semua karya gue kan bisa dinyanyiin sama The Potters gitu kan. Nggak, ya kayak gitu kan, maksudnya. Ya gue tetap jagain inilah itu karena ini home lah buat gue, rumah lah buat gue, rumahnya Ajis, rumahnya Ringga, rumahnya Indra, rumahnya Adis, rumahnya semuanya yang ngerasa ini home ya kita bisa balik ke rumah masing-masing gitu loh. Dan The Potters juga home gitu. Suasana The Potters itu sama. Gue bikin sama kayak Jenderal gitu suasananya ya. Maksudnya kalau kayak manajerialnya kan beda nih. Tapi suasananya gue bikin kayak gitu. Artinya gue ngajak sama-sama dewasa, mau bikin project bikin aja. Kenapa? Karena kalau salah satu kan bisa saling mendompleng kan, masih bisa saling mengangkat gitu. Kalau kita lagi sulit, yang nggak sulit yang ngebantu yang sulit gitu kan. Maksudnya bukan cuma sekedar kesulitan finansial ya, nggak ke situ juga Jis ya kan. Artinya stuck nih, stuck soal network misalkan. Nah karena gue udah gabung sama The Potters, gue jadi punya network gitu.
Jadi bukan general mau gua abrekin ke manajerialnya The Potters terus ada 2 band di dalam manajer, enggak kayak situ. Artinya apa yang bisa dikelola oleh general secara pribadi, secara bandnya sendiri, apa yang lagi dilakuin The Potters beda juga. Toh pun sama satu manajemen, treatmentnya bakal beda. Iya. Nah itu yang agak susah berjalannya nanti karena gua harus membelah diri. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Artinya itu untuk guanya. Nah untuk elunya sendiri ternyata elunya juga kerja, ya kan. Artinya gue tuh sadar banget kondisi-kondisi yang kayak gitu, Jis. Iya. Apa namanya, kalau kita jalan, guanya nggak bisa membelah diri. Maksudnya gini, jalan bersamaan, Iya. bersamaan di kancah yang sama. Mungkin bisa aja sih gue masukin bareng. Yang kedua, elunya juga kerja. Gitu. Iya. Ini gimana ya? Kalau jalan guanya harus belah badan. Satu sisi Ajis juga harus belah badan dengan kerjaannya gitu yang di sini. Gue gimana ya gitu. Ini Ajis gimana ya? Nanti malah nggak jalan, beneran nggak jalan, malah jadinya malah stuck di situ malah ketemunya. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk bener-bener independen, Jis. Bener-bener independen, tanpa harus ganggu kerjaan lo, tanpa harus ganggu kerjaan gue juga. Ini harus bisa bikin karya gitu. Harus jalan semuanya juga. Harus jalan. Nah, tantangan kolaborasi ini 4 vokalis ini gimana, Jis? Kan ini geng kita yang belum tahu nih, kita lagi bikin project kompilasian nih sama teman-teman independen Lampung di eranya Jenderal tuh ada BAG, NP, Udara Alias, Flat, Seven Sky, kan Getting Wet, ya kan. Dan lain-lain tuh mau bikin kompilasian itu. Ada Tanya. Kompilasian itu. Banyak, terus konsep yang diusung Jenderal itu adalah recycle lagu lama terus bikin lagu baru. Iya, betul. Lagu lamanya kita rekam sebaiknya, lagu barunya kita pakai 5 bintang. 5 bintang. Itu dari pertama kali gue dikirim sampelnya tuh, gue ini agak mikir, ini lagu diisinya dengan 4 vokalis ya, 4 vokalis termasuk gua. Wah, ini bakal seru ini. Yang serunya tuh gini, Kak. Serunya itu ngumpulinnya itu. Iya. Nah, itu seru. Ngumpulinnya udah susah, gak usah nyanyi deh, ngumpulnya aja deh. Ngumpulinnya itu udah seru itu. Itu serunya udah masuk dari tahap itu tuh, ngumpulin yang udah ada di mana. Ngumpul di satu tempat untuk ngerjain project itu. Nah, itu. Dengan kesibukan masing-masing. Karena yang satu-satunya masih berjalan fokus di dunia musik itu cuman gua. Iya, enggak. Bener. Cuman gua, Bayu pun nggak bisa ngumpul ya kan, dia di Jakarta atau ngawasin kita terus kan lewat Jakarta gitu. Nah, itu tahap serunya itu di tahap pertamanya itu menurut gua, Kak. Baru keren aja gitu ya. Dan semuanya fokus lagi ya kan, fokus. Itu mulai dari pagi ketemu pagi ya, malam ketemu pagi. Dan sampai sekarang ya masih berlangsung. Masih terus-terusan. Macam Piala Dunia, Pak, menurut. Ya artinya kan jalannya asik juga dia, maksudnya nggak ada yang baper, nggak ada satu ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita beresin deh pelan-pelan satu-satu, beres kok ini gitu. Ya begitu juga waktu pas kita bikin album indie-nya kita itu yang kita berdua itu kan enjoy banget kan. Tapi gue semua itu, Jis. Tiba-tiba lo langsung nyanyi kan, enak ya. Itu gue tag itu. Nah lo bayangin gimana gue begadangnya itu, coba dong. Itu gue tag sampai enggak kayak itu satu album itu dibagi 2 hari. 2 hari. Lo nggak bisa digenjot kayak gitu semua karena kan banyak notasi-notasi high kan. Karena lu nggak bisa falset, ya kan? Itu. Maksudnya falset bisa tapi lemah gitu powernya. Langsung nipis dia, langsung kecil. Dari segini langsung ke sini gitu. Bisa, tapi di falset itu dia aja langsung kayak hilang gitu suaranya. Lemah banget. Bukan lemah nyanyinya ya, tapi lemah grafiknya itu langsung kayak ngilang gitu. Bisa tapi kayak gitu, tipis banget. Nah makanya kita maksimalin akhirnya not yang bener tinggi aja sekalian gitu. Not tingginya aja sih yang paling maksimal di mana, hajar di situ, gas. Jerat-jerit. Seru juga kan, baru pertama kali kan lu nyanyi yang full energi gitu. Bener itu Kak. Iya bener-bener kayak gitu kan. Gak pernah gua rasa sih lu nyanyi kayak gitu. Nah itu yang gue bilang. Maksudnya lu bakal nyanyi kayak gitu kalau cuma di festival doang kan? Gak pernah lu bawa ke karya. Iya gak pernah.
Nah Iya. itu yang gue bilang banyak ilmu yang bisa gue gali dan gue dapet nggak dari tempat biasanya Heeh, gitu Kak. di situ. Nah, kalau ngomongin vokalis-vokalis general nih, nggak usah ngomong vokalis general, personil-personil general. Nah, kita mulai dari vokalis, Jess. Ya. Lu pertama kali ketemu Kak Indra nih, ya kan? Itu Oh pas iya, kemarin itu waduh. dong, Pas kenalan waktu pas kemarin kita dong. rekaman dong. Sempat Aduh. pas pada saat kita rekaman itu Iya, ya? itu gue langsung karena ada speechless lah ya. Iya. Ini vokalis yang dulu waktu SMP tuh gue lihat di TV. Akhirnya setelah berapa tahun loh, gue baru bisa ketemu gitu Heeh. Kak. Lu pikir waktu orang-orang bakal gimana? Lu tuh kelihatan banget, maksudnya sungkannya Iya, gitu, kelihatan banget lu tuh segen Kak. groginya gitu. Ketemu kan gue sampein ke anak-anak kan, itu Ajis taunya deketnya banget ya cuman sama gue. Gue bilang karena gue memang ngebandnya berdua dia doang. Iya, iya. Kalian tuh nggak ada. Jadi sebenarnya bukan dia nggak suka atau nggak mau. Iya. Dia tuh sungkan, segan sekali. Coba Segan, deh. Kak. Nanti kalau dia datang, coba deh perhatiin deh gitu kan, nggak gelagat dia gitu, saltingnya apa segala macam pasti deh gitu. Anak-anak juga pas ngeliat lu, iya Iya. geli sendiri gitu kan. Jadi oh iya bener ternyata emang grogi gitu kan. Grogian gue. Ngobrolnya. Ya mungkin karena lu ngelihat kita tuh dari SMP gitu Iya. aja. Dari gue masih bocil lah main kelereng masih udah. Gue ngeliat kalian tuh udah di TV. Nah, Aduh. Terus udah Mati Berdiri juga udah rilis kan. Nah itu gue udah di udah luar Lampung. makin itu ya. Udah makin gue. Gue grogi lah. Apalagi waktu lu nawarin Jadi vokalis bukannya general. wah nambah grogi. Ya gitu sih Kak. Nah, ketemu Kak Indra, gimana? Apa yang lu analisa dari dia nih secara psikologis dan kemampuan bernyanyinya dia? Gimana? Kalau Kak Indra, karena gue udah melihat dari Dari dekat. dari dekat ya. Hmm. Ini makin kesini, ini makin membahana Kak. Sepertinya. Makin bagus Oh iya, malah makin ya. bagus ya. Gue perhatiin itu Kok dari mereka ini udah lama gak nyanyi, bukannya makin jelek malah makin bagus. itu makin membahana. Dari suaranya bisa seperti itu, masih tetap konsisten gitu loh. Iya. Di bayangan gue apa mereka ini tuh latihan terus kali ya, mengulik terus Iya. gitu kan. Enggak. Nah, seperti itu. Sama Kak Rizky juga gitu. Tapi Kak Rizky gue mantau Iya. tuh di YouTube-nya. Iya. YouTube-nya udah mulai kembali kan, udah mulai nih. Wah, ini emang harus lanjut lagi nih kata gitu. Ya, Rizky gitu karena memang apa barometer banget lah ya iya, Rizky waktu itu ya. Gue juga. Ya itu barometer gue juga. Aduh. Bener Kak. Salah satu vokalis terbaik punyanya Lampung lah. Lampung. Rizky itu. Sebelum suara gue jadi kasar-kasar begini juga gue sempet dulu tuh suka-suka niruin gitu kan. Iya, wajar kan, wajar ya. Suka niruin suara Kak Rizky juga tapi nggak bisa. Kok bisa ya kayak gini ya? Udahlah gitu yang aja. jago banget tahu tekniknya Kak Rizky itu Kak Indra. Oh. Kak Indra itu walaupun tipe suara mereka bisa Beda. tapi teknik dan gaya bernyanyinya Kak Indra tuh bisa. Walaupun colornya beda ya, suaranya beda. Kak Indra tuh paling mengenali teknik-tekniknya Kak Rizky tuh karena Kak Indra tuh punya kelebihan gini, Jis. Bedanya sama kalian nih vokalis-vokalis yang lainnya. Kak Indra tuh punya kayak gift ya, bakat yang dari yang diturunin kayak dari Allah gitu. Subhanahu wa ta'ala ya. Ya, bakat bukan cuman bakat bernyanyi di sini, Jis. Bakat menyerap, dia punya kemampuan menyerap yang cepat gitu. Jadi gitu tuh. Nangkepan ya. Iya, tep itu cepat banget tuh. Tiba-tiba bisa aja. Iya beneran, tiba-tiba bisa. Terus main ajaib dia tuh, anak ajaib tuh. Anak ajaib. Jadi megang alat musik nih, dia nggak tahu alat musik tuh baru pertama kali megang. Terus tiba-tiba bisa dimainin ya? gitu. Tiba-tiba bisa biola gitu. Dia bisa main akordeon, dia bisa suling-suling yang apa gitu, alat musik aneh segala macem. Dia bisa. Gitu. Aneh lah pokoknya gitu, kayak ajaib tuh kemampuannya Kak Indra tuh. Sebenarnya kalau di sekolah musik dia tuh bisa jadi komposer besar sebenarnya. Udah tinggal memimpin begini iya. Ya, pakai tongkat. Konduktor ya kan. Sebenarnya, tapi kan memang apa namanya Kak Indranya memang pengennya santai aja gitu kan, nggak usah terlalu yang gimana-gimana ya, kita santai aja. Apa Kak Indra juga pernah dengar sebelumnya suara gue kali Kak ya?
Sebelum lu menentukan gua. Pasti kan Enggak juga sih, enggak juga maksudnya ya? belum tahu. Belum Kan tahu mereka lah ya. tahu sampel vokal itu ya waktu pas kita bikin album. Kita bikin album dan semuanya wow gitu. Wah, aduh distorsi nih vokalnya langsung Full ya. dari lagu pertama sampai lagu ke-6 ya. Iya, gue bilang ini vokalis jenderal yang paling baru ini, Fai ini rock, gue bilang tipenya gitu, rock. Jadi, nah ini gue lagi sama Fai ini lagi berpikir bikin apa yang kira-kira asik nih gitu Iya, kan. bener. Biar mengawinkan si vokal sama si musik gitu. Ini Iya. gimana nih, lewat karya yang kayak gimana nih gitu. Nah itu yang jadi fokus kita sekarang gitu. Tapi ya itu yang dipikirin. Ternyata yang duluan project kolaborasi ya kan. Iya, bener. Kalau project kolaborasi. Ya kan gue bilang kan sama lu dari tahun lalu ya. Gue bilang kan Iya. sama lu, gue ada lagu nih gitu kan. Nanti ini ya, nanti kita bikin ya, Bareng-bareng. nanti kita rekaman ya. Nggak taunya gue juga sibuk ngapain gitu kan. Aduh, itu PR banget tuh. Rizky terus Aun. Nah Aun gimana lo ngelihatnya? Kalau Kak Aun gue udah ngelihat dari era dia sebelum di Jenderal, Kak. Oh iya, dia anak festival juga ya. Terus gue juga ngefans lah gue juga sama dia ngefans. Karena waktu di era festival gue tahu Kak Aun, ya gue ngikutin lah. Dan waktu dia sempet keluar dari bandnya, nah gue juga mengisi di bandnya juga, di bandnya Kak Aun itu waktu apa? itu. Napoleon Di Fangkostrat dulu. Fangkostrat ya. Akhirnya gue nggak ikutan lagi, terus ngeband lagi. Jadi gitu sih. Kalau Kak Aun sama nambah membahannya semuanya masih stabil, malah nambah bagus ya. Ini gue ini nambah, aduh gue bisa tenang aja. Kalau gue ini bisa ditutupin. Kolaborasi ya. Karena kan kolaborasi. Tapi lo happy ya dengan kolaborasi ini aja? Gue seneng, Kak. Karena tuh ketemu senior yang pertama. Iya, artinya gini loh. Ternyata 3 vokalis jenderal sebelum lu itu emang lu ngefans sama mereka semua. Nah ya? iya. Seenggaknya itu waktu dulu gue pernah pengen suaranya kayak mereka lagi tuh. Pantes berasa juga, pantes lu segen banget. Nah itu Kak. Iya, itu kejadian itu seperti itu latar belakangnya. Tapi mereka itu pengen banget loh Jis akrab sama lu, terutama Indra. Indra tuh orangnya sama circle-nya dia sendiri gitu. Ya terutama Jenderal ya, anak-anak band Jenderal nih, dia tuh akrab sama semuanya. Sama gua akrab. Paling akrab sama gua. Sama Ringga akrab, sama semuanya. Makanya begitu ada lu, dia sebenarnya Indra datang pada saat lu take vokal itu bener-bener datang cuman buat nemuin lu. Ya Allah, makasih Kak Indra. Malah gue ini yang iya, beneran. ini, karena dia tahu, ada Ajis datang nih gitu. Itu bela-belain tuh malam-malam dia datang cuman buat ngobrol dan nemuin lu doang, karena dia pengen dekat sama lu. Jadi gue harap lu juga nggak boleh sungkan sama yang lain gitu. Maksudnya semuanya tuh pengen ngedekat gitu loh. Lu lihat kan chatnya Aun tadi tuh, masih kangen lo. Maksudnya pas nanyain kabar di mana pasti gitu. Iya, ya kayak gitulah kita aja sebenarnya. Ya itulah suasana yang ada di Jenderal, makanya gua deketin ke situ biar lo tahu nih kenapa gua bisa sesayang itu sama lo, ya kan? Bisa sesayang itu sama teman-teman yang lain. Karena kita tuh saling menyayangi sebenarnya, dan nggak cuma ngobrolin band kan di situ. Semua lini masuk. Bener. Jadi banyak sektor yang bisa dibicarakan di situ. Seru kan? Seru. Nah, lu ngeliat Karingga. Nah, Karingga kan nggak jarang juga tuh lu ngobrol. Lu ngeliat Karingga gimana tuh? Gue ketemu Karingga sebelum ini udah Kak. Di kapan? Acara TV. Yang mana? Ada acara TV waktu itu. Lu hostnya. Iya, kita pernah sekali satu frame sama Karingga. Bongkar musik Tegak TV. Iya. Iya. Oh, lu kenalan sama Ringga di situ? Nah, di situ kan ini Karingga ini kalau ngelihat dari personalitinya, wah ini nih punya chemistry aura tersendiri gitu loh Kak. Gue ketemu nih, ini Karingga nih punya aura tersendiri nih. Kegantengan itu keluar gitu loh. Lah kalau lagi ngobrol, gantengan itu keluar. Ganteng deh. Lu seneng Ringga dibilangin ganteng. Aduh. Pim, lu dibilangin ganteng sama Ajis. Ya ada auranya lah ya. Iya, apalagi kalau udah kita
kalau ngobrol sama akhirnya dari situ Kak, gue sering ngechat Kak Ringga sih tentang Oh ya? dari situlah gue sering nanya-nanya, ya tentang kerjaan dia kan juga ada, tentang pupuk lah ya, ya gue sering nanya-nanya. Itu kalau ngasih tahu gue tuh detail dia. Dan dari situ gue dari ngobrol aja udah wah ini Udah nyambung ya? udah nyambung. Nah dari situlah gue berlanjut sama Kak Ringga nanya-nanya itu. Oh nanya seputaran itu ya, seputaran kerjaan Iya, ya. kerjaan. Ya kayak Gitu. gitulah kita sebenarnya, nggak cuma ngobrolin musik doang gitu. Ya kita tiap hari ngobrolin musik juga capek kali Jis ya kan. Ada apa namanya, intermezzonya ngobrolin yang lain, tapi tetap berkualitas kan obrolannya kan. Tetap ada akhirnya itu Iya dong. quality-nya tetap. Quality time-nya dapet, quality ngobrolnya dapet. Dan kita tuh ngebiasain itu tuh dari dulu, dari kita bocil juga dulu kan. Males aja kita kalau nggak ada ini apa sih, nggak ada ngapa-ngapa, nggak ada tujuannya, nggak bikin karya, nggak bikin apa, bubar aja lah. Nah, gitu kan. kayak gitu. Gitu. Judulnya tuh yang penting karya. Iya, karena kita putusin buat karya, itulah kenapa Jenderal masih ada sampai sekarang. Karena kita bikin karya terus. Mungkin kalau lu nggak waktu gue konsultasi, gue sempet konsultasi kan, Kak gue mau solo lah, gue mau ngeluarin lagu gue gitu. Kalau lu nggak ngedorong gue, ngedorong dengan kuat gitu Kak, gue nggak akan punya karya sendiri gitu. Nah sempet gue ngomong, tapi Kak gue nih karyanya kayaknya nggak bisa dengan musik piano aja. Atau akhirnya lu ngomong, ya udah dibuat band aja tetep kan. Akhirnya tetep ngeband kan bisa. Akhirnya jadi juga gitu. Iya, karena buat gue itu karya, Jis. Ya kan, buat gue tuh lu apapun lagu yang lu buat, gue yakin bakal bagus ya. Percuma lu udah main sama gue bertahun-tahun masih lu nggak bisa bikin sesuatu yang oke sih gitu kan. Gue tahu lah lu bisa bedain tuh mana yang oke sama nggak air catching misalkan gitu kan. Ya lu udah bisa itulah gitu kan. Dan apapun jadinya pasti gue dukung kan, Nah alhamdulillahnya karyanya. lu selalu mendukung kan. Nah itu bedanya, itu bedanya. Sekali lagi gengs, gue itu bedanya itu. Kenyamanannya itu ada. Iya gue selalu mendukung semuanya kok. Ringga ngapain itu gue selalu dukung, Kak Bayunya gue selalu dukung. Yang lainnya itu kan kenapa teman-teman juga kalau gue mau ngapain selalu disupport juga, didukung juga gitu. Ya karena ya apa ya, satu apalagi yang berhubungan sama karya tuh. Iya. Gue tuh pasti gila ini mah jangan dibendung gitu. Ini apa sih? Apa nggak ada gitaris ini gue yang ngisiin deh gitu istilahnya kan. Kalau emang lu mau ngerjain apa segala macem selalu mendukung. Artinya gitu tuh. Jadi nggak ada. Memang kerennya sih kita tuh nggak ada baper gitu. Iya. Nah itu Kak itu yang di garis bawah itu. Jangan baper. Nah itu penting banget itu. Kalau kayak selisih paham karena aransemen ya biasa aja itu biasa, karena kan pengennya gini biasa. Tapi tujuan kita tuh sama. Sebenarnya karyanya jadi diperuntukkan untuk ini gitu. Ya udah. Kalau aransemen kan masalah selera gitu kan. Kalau ini pengennya ini udah cari tengahnya aja gimana gitu kan. Dan gak ada ribut-ribut gitu. Kerennya kita tuh gitu sih. Gue tuh mau minimalisir itu. Lebih meminimalisir itu ya. Karena buat gue gini loh Jis. Ya buat gue itu kita tuh di sini bukan cuma untuk main musik gitu. Ya kan gue tuh nganggap lu saudara gue gitu. Nah sampai kapanpun kita ini tetap saudara. Gue tuh maunya kayak gitu tuh. Nah sekarang udah punya anak ya kan. Nanti kita bawa anak-anak kita misalkan gitu kan. Ya kita sampai kalau lu misalkan kita udah tua-tua bangka nanti ya kan mau ngejam kita masih punya kawan. Iya benar. Ya kan masih punya ya maksud gue masih bisa seru-seruan loh. Kita tuh kumpulan orang-orang passionate gitu loh. Lu passion lu di situ. Kak Indra juga gitu di situ. Saat lu butuh teman kita masih bisa gitu loh. Jangan ngumpul udahlah itu lo masa lalu. Nggak ada ceritanya kayak gitu loh kan. Karena gue tahu banget nih kalian tuh hobinya sama kayak gue. Iya. Dan itu kalau bukan dikekang diberhentikan lah, di pause sebentar lah ya, di pause sebentar. Itu meronta-ronta. Iya, maksud gue ngejaga ini tuh saat ternyata kangen ngeband tuh ya masih ada gue gitu kan, masih ada yang lainnya masih bisa diajak ngeband. Itu aja sih Ji sebenarnya nggak ada yang gimana gitu. Tapi seru ya. Seru Kak. Gue
apalagi Covid kan, Iya. setahun lebih. Iya. Itu pasti kangennya parah banget itu udah. Luar biasa ya. Luar biasa. Udah nggak tahu lagi kalau misalkan ada acara, udah nggak tahu lagi udah. Antusiasnya itu kayak apa. Dan kerennya kemarin tuh di inisiasi yang produserin tuh malah Karingga tuh. Iya. Nah itu gue juga baru tahu dari lu. Wow. Hore. Keren juga kan maksudnya di inisiasinya. Ya artinya ngelempar ide, bikin, dan idenya juga rame-rame sebenarnya nggak dari gua. Ya kalau kita mau nyatuin, kita bikin alat pemersatu. Nama alat pemersatunya adalah kompilasi. Ya cuman kompilasi. Iya kan, jadi Iya. dengan kayak gitu kan kita bersatu Dan tuh bersatu lagi. dalam sebuah CD istilahnya kan. Gue kalau boleh berharap yang seperti yang kala itu gue pernah lihat dan gue pernah pegang itu Kak. Itu kompilasi benar-benar teman-teman dari senior Lampung lah gitu istilahnya. Ada ngumpul di situ kan, apa namanya, ya udah akhirnya terus Ringga, kalau gua yang ngajakin nanti gua disangkain ngajakin ngeband lagi gitu loh Jis. Misalkan narik-narik lu jadi band lagi, berarti Angga ini nanti nyuruh gua milih lagi kerjaan apa itu. Gua nggak pernah kayak gitu. Mau kerja, pilihan kerja nggak apa-apa ya kan. Cuman satu pesan gua, passionnya jangan hilang ya kan, karena gua tahu kalian tuh hobi bangetnya di situ. Cuman nggak mau gengsi aja mengakui kalau itu hobi sebenarnya. Kalau nyatanya juga kan udah pada dewasa ya juga ya nggak gitu kan. Ini sebenarnya main-main aja gitu kan, dan semuanya dewasa gitu loh sekarang. Dan kalau ngomongin masalah passion itu nggak ada habisnya. Maksudnya gini Kak, mau dikekang kayak mana, mau disembunyiin kayak apa, itu bakal hadir kembali, nggak bisa lah disembunyiin. Karena ya kayak lu tadi kan lu bilang lu dari SD. Artinya apa yang lu lakuin dari kecil loh ya kan, dari kecil di situ. Terus lu nggak melakukan kejahatan terhadap orang lain istilahnya kan, nggak aneh-aneh di situ. Jadi tuh sebenarnya gue punya cerita gini. Kalau misal dulu gue pernah udahlah gue nggak mau main musik lagi. Keadaan tuh seperti itu. Ada. Sama gue juga pernah berpikir seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu nggak akan bisa. Kan passion yang udah ada emang terakhir dalam diri. Nanti kangen ya kan. Iya kan udah ada udah tertancap gitu loh. Momennya siapa sih musisi yang main dari kecil gitu, mutusin untuk berhenti main musik nih, dengerin musik lewat aja udah langsung aduh gitu kan. Iya kan? Gemes gitu. Apalagi lu kesel banget ketika misalkan lu lagi makan dengerin main musik terus yang main musiknya jelek gitu kan. Kesel banget lo pasti. Ini orang bisa gak sih? Udah om ganti om sama aku. Aduh. Iya artinya kan itu passion yang misalkan passion tuh kayak gue udah gak passion lagi di sini. Oh ya udah gitu. Bukan berhenti ya, artinya lagi nggak berpassion di situ aja. Nanti tiba-tiba kembali lagi ya, it's okay juga. Terus, nah gitu, gue tuh selalu bilang ke semuanya, kali ini kita balik lagi bukan untuk kita yang sok-sokan mau terkenal lagi atau kayak gimana, enggak juga ya kan. Artinya kita balik karena kita karya kita gitu. Iya, kalau ataupun memang naik nih, misalkan naik karyanya, ya kalau mau dijalanin ya jalan, enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Misalkan nih kerennya kayak gini, manggung nih, ya udah pasti Kak Indra jauh di Sukabumi. Ya kan, Kak Aun tuh jadi stafnya Dewan tuh. Terus itu apa namanya, Kak Rizky kerja juga tuh jadi di apa namanya di BUMN. Nah ya kan, lu sendiri kerja juga pegawai negeri. Nah sekarang gini nih, kalau tawaran manggung pasti gue lemparin tuh kayak dulu lagi kan. Iya. Ini ada tawaran main nih. Gimana ini? Kira-kira gimana nih? Jis gimana Jis? Berangkat ya kan. Gua ngantor Kak. Ya udah, yang lain ditawarin. Bisa nggak? Bisa berempat nggak? Nggak bisa. Bisa bertiga nggak bisa. Sendirian nggak bisa juga. Kalau salah satunya bisa, gas. Tapi kalau benar-benar empat-empatnya nggak bisa ya nggak bisa. Karena gua nggak bisa nyanyi, ya kan. Kalau ataupun kerennya lagi nih, kalau ataupun gua nggak bisa atau Ringga nggak bisa, harus tuh main ya main aja. Kalau mau main gitu. Keren itu kayak gitu, Jis. Maksud gue dibuat sesimpel itu aja, nggak usah yang terlalu fun rumit. Lah, bener. Nggak, iya fun. Gue pengennya kita tuh happy. Gitu. Karena titiknya di situ Kak.
ngerasain musiknya itu tanpa beban, fun. Betul. Iya bener kan? Mau manggung kalau ada beban susah juga. Betul. Ngomong-ngomong YouTube channel lu jalan gak sih? Nah itu Kak, YouTube channel gue nih, apa gue terlalu duluan ya? Enggak juga sih ya. Apa sih maksudnya terlalu duluan gimana? Terlalu duluan jadi gue udah bosen gitu mau ngupload. Terlalu karena Subscriber berapa sih sekarang? cuman puluhan. Terus? Enggak sih, waktu itu tahun 2000 berapa ya? 15 lah. Maksud gue terlalu duluan itu gue suka ngomong-ngomong sendiri dan lain-lainnya ya. Terus ngupload lagi, kadang males. Itu tahun 2015 gue buat. Nah itu setelah gue ngomong sama lu Kak, rilis lagu kan, rilis lagu tapi sendiri. Nah gue coba lah di situ buat channel YouTube Best Part of Five ya, channel YouTube-nya. Lama-lama kok nggak ada yang nonton ya. Kenapa coba? Kenapa ya? Karena sendirian. Iya. Nah ini Kak, itu salah lu. Itu satu hal yang nggak lu pelajarin dari gua gitu. Yang gua biasa berteman, kayaknya kok Kangga kayaknya enteng banget ya bikin ini, kok apa aja kayaknya banyak yang dukung gitu. Karena gitu Ji, sebenarnya yang harus dilakuin adalah minta dukungan teman-teman, lalu siapa teman-teman yang dukung kita dukung lagi gitu loh. Saling mensupport sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu, kita jangan paksain orang untuk dengar karya kita. Tapi kita harus ciptakan alasan kepada pendengar kenapa mau dengerin kita gitu loh. Karena ya kayak gitu kan. Coba kalau dulu Best Part of Pie, ya kalau mau dijalanin sekarang pun gak ada masalah. Lu bener-bener berteman sama teman-teman band seusia lo, misalkan gitu kan, seusia lo. Terus memungkinkan nggak itu untuk saling mendukung gitu. Kalau enggak ya berarti circle-nya salah ya kan. Lo harus cari circle yang benar-benar bisa saling mendukung gitu. Nah alhamdulillah nih Jenderal berteman sama circle yang saling mendukung. Saling mendukung. BAG lu lihat sendiri kan, ada Kak Iman nongkrong bareng. Kemarin juga sempat dateng. Iya kan? Ya artinya circle-nya itu saling mendukung dan semuanya aktif loh. Nah itu Kak, itu yang gue ngelihat di era ya, era kita bahas era kalian lah Kak. Itu tuh saling support, ya kan? Saling dukung untuk maju bareng-bareng, kayak gitu. Dan makanya kita bikin sekarang tuh Jis, makanya ke anak-anak tuh kita harus bikin lagi deh gitu buat generasi hari ini. Dan generasi yang akan datang gitu loh. Kalau kayak sekarang buat kita naik kelas aja, kita tuh jadi kayak naik kelas. Bener. Dulu kita ngelakuin ini buat diri kita sendiri nih. Buat band kita masuk label, buat kita, buat meniti karirnya kita gitu. Kali ini kita berbuat untuk orang lain gitu. Sampelnya kita gitu. Gue punya ide gini loh Jis. Mumpung kita berdua nih. Gimana kalau kita aktifin banget YouTube channelnya Jenderal. Tapi kali ini kita libatin Kak Ringga, Kak Indra segala macam. Maksud gue gini, kita bikin absen aja kali ya. Absennya maksudnya gini. Hari Senin pokoknya tugas yang upload hari Senin Ajis. Hari Selasa Angga. Hari Rabu Ringga. Hari ya kan gitu, hari Jumat Kamis Aun, Jumatnya Rizky, Sabtunya Kak Indra. Udah buat jadwal piketnya lah ya. Pokoknya setiap hari itu ingat aja terus. Jadi kan seminggu sekali doang tuh. Seminggu sekali 1 uploadan. Tapi kalau jadi 6 uploadan kali sebulan tuh 24 uploadan loh Jis. Itu lumayan banyak itu. Lumayan banyak kan. Nguploadnya apa aja. Bebas. Lo mau ngomong, lo mau nyanyi, lo mau main drum, lo mau main bass, lo mau main apa, terserah. Asik gak sih kayak gitu Jis? Menurut gue sih seru Kak. Seru kan? Seru. Jadi hidup tuh YouTube channel tuh. Nah maksud gue iya, kalau jalan kan lumayan Jis, maksudnya buat jadi aset kita sama-sama itu. Kalau jadi dulu aset masa depan tuh. Gue buat YouTube tuh channel di Best Part of Five itu lebih ke kenangan lah. Kenangan itu maksud gue memorian. Gue buat saat ini, nanti gue bisa ngelihat 10 tahun yang akan datang. Lebih ke situ sih gue Kak. Oke, lo taruh buat nanti storage ya. Storage ya, tempat penyimpanan lo sambil bisa lo buka lagi, lo nitip ke YouTube lah intinya, simpenin ya gitu ya. Terus kalau yang cover kalau di YouTube gue cover tuh jarang. Malah lebih ke
apa ya, pesan lah, message-nya lah ya, Mhm mhm. lebih ke pesan aja sih. Gue tuh ngelihatnya punya Mas Erik Endang Sukamti waktu itu, waktu Mhm. awal-awalnya Das University, Das Iya iya. Official, lebih ke situ. Jadi gue tertariknya, gue bikin materi itu. Bukan bikin materi sih ya, lebih bikin kenangan kalau gue Mhm kan. mhm. Jadi lebih bikin kenangan, ya sama siapa aja. Mhm. Tapi Di gue situ. stuck akhirnya. Kok kayaknya males ya video-video gini gara-gara nggak ada yang nonton tadi. Iya kan. Berarti lu baper. Apa, gue relate mungkin, ini apa untuk gue sendiri aja kali ya, Iya, karena gitulah. memang lu nggak sih sebenarnya niatan awalnya itu loh, Jis. Niatan awalnya itu ngebuktiin perjalanannya nanti, pasti nggak bakal bohong deh, Nggak bakal bohong nggak ya. bakal bohong. Jadi, lu karena tujuan waktu itu lu mau solo, terus gue pengen bikinin memorial lah, siapa tahu ditonton orang bagus, nggak ditonton nggak apa-apa lah gitu, misalkan Mhm, gitu. Dan jadinya seperti apa yang lu pikirin sebenarnya kayak seperti gitu. itu ya. Iya, misalkan harusnya sih, wah ada collabs nih. Mhm. Kalau misalkan kayak gitu, gimana ya caranya ditonton ya? Ah, gue ajak temen-temen deh. Paling nggak teman-teman gue sendiri yang nonton nih Iya, gitu kan. Tadinya cuma 10 nambah nih jadi 15 nih ya kan 15 nih. penonton nih. Ya Lumayan tuh. lumayan kan nambah-nambahin orang nih ya kan. Habis itu 15 orang lu suruh nge-share share 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 share. Share. Ya kan share. Mhm. So, berubah tuh jadi 30 tuh Nambah masing-masing lagi, satu. Ya kayak gitu sih lebih Ji seperti sebenarnya. sistemnya ya. Sistemnya gitu. Makanya kalau kita 6 orang nih, circle-nya kan banyak nih kita, Mhm. circle-nya gua, circle-nya lu, circle-nya ya semuanya jadi kayak Belum, jenderal yang lainnya, iya. SPC-nya jenderal yang lainnya. Heeh, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu kosong, Minggu libur aja. Jadi kita ngeliatin traffic ya kan. Menganalisa apa nih ya kan, menganalisa kita mau ngupload apa minggu depan Heeh. misalkan gitu. Kan seminggu Boleh sekali tuh, aja tuh. Lucu kali ya kayak gitu lucu. ya. Seru itu, Bisa Kak. jadi hidup tuh channel tuh. Jadi ada sesuatu, ada karyanya. Mhm. Tapi lu setuju gak sih kayak gitu? Gue setuju. Coba deh nanti, mudah-mudahan sih ditonton juga nih sama Ringga sama yang lain-lain juga biar maksudnya buat semuanya deh, Iya buat deh. teman-teman yang lain ternyata kalau satu band tuh ya kayak gitu aja Heeh. gitu kan, nggak usah ribet-ribet lah, Iyalah. dibuat Bener bener. santai, bikin konten yang paling apa, yang paling deket sama lu gitu. Nyanyi cover yang paling apa, yang paling lu suka Iya, ya kan, iya itu, nggak yang usah paling dibuat ribet. iya, yang paling lu suka. Tapi gua nggak punya personil band, pakai gitar doang nggak Iya, apa-apa iya ya kan. itu, simple, semua simple. Cuman antara mau apa Iya enggaknya, iya itu kayak dia. gitu. Makanya pertanyaan gua tadi gimana Jis, mau nggak lu gitu? Kalau gue sih oke, Kak. Iya kan jadi Yes, oke. kerennya ini kita kerjain sama-sama. Nah itu, nggak sendirian, Iya, heeh. makanya kan gue bilang kan tadi kalau itu menghasilkan kita buat kita sama-sama lagi Iya, kan balik gitu. lagi. Nggak sama-sama gitu kalau itu menghasilkan. Kalau ditonton udah pasti ditonton, udah pasti ditonton. Pasti ada. Nah makanya gue bilang semua karya itu pasti ada jalannya sendiri, Jis. Ya kan, ada penontonnya sendiri. Iya, Musik bener. pun sama, ada pendengarnya sendiri gitu. Kita nggak bisa maksain, Nggak bisa maksain orang bener. gitu. Kita Kita nggak bisa cuman maksain. ngasih alasan kenapa sih orang harus ngeliat kita gitu. Kenapa sih orang harus dengerin lagu kita. Mhm. Itu doang kok. Iya kan? Kalau misalkan kita paksain juga, kalau yang nggak suka malah jadi haters doi. Iya. Ngapa sih lu maksa-maksa gua nonton ini? Nah, Gitu. sekarang kan lu apa namanya, lu udah berkeluarga Jis ya sekarang ya? Iya, gue Dulu udah married di usia 26. 26, ih sama 26, kayak gua dong. 26 Iya iya iya. tahun. Married, anak 1, Junka Junka namanya. namanya, Junka Jarvis. Junka Jarvis. Iya itu Lu karena ngefans sama Iron Iron Man Man. sih. Geng, pagar rumahnya aja sini depannya tuh pagarnya tuh Iron Man, gila. Muka Iron Man, nah itu rumah Heeh. gua. Dia tuh ngefans banget sama Iron Man. Terus itu istri bernama Dara ya Iya, kan. Dara. Dara kabarnya gimana, sehat ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Terus Dara gimana ngelihat lo, apa namanya, gabung-gabung kayak gini lagi gitu? Dia welcome, maksud Welcome dia? welcome, support bukan Dia welcome ya, support ya? support. Akhirnya ada lagi gitu kan. Dia tahu Kak, Heeh. gue nggak nyanyi, bukan nggak nyanyi itu pasti udah Dia ngerasain kesedihan iya lu lah ya. kesedihan lah. Heeh. Kayaknya ada yang kurang ini kayak seperti Iya kan, jadi kayak gitu. kayak apa sih namanya, gua tiap hari ngelihat Ajis tuh nyanyi, Iya. tiba-tiba dia nggak nyanyi itu kayaknya gimana gitu. Ya kan, dia jadi ngerasa apa ada yang Iya, salah apa gitu ada yang kan. salah.
Tapi memang terdampak pandemi Covid. Iya, enggak juga bener sih. Iya sekali. sih, bener. Tapi maksud gua kan kayak gini, Jis. Apa kita tuh nyanyi kan nggak cuman sekedar menghibur orang, Jis. Tapi menghibur diri kita sendiri kan. Artinya gitu loh. Maksud gua gini, ketika lo nyanyi, lu nggak cuma sekedar nyanyi di mana gitu. Tapi dengan lo nyanyi, lu kayak ngerasa ada yang hidup dalam diri gua. Nah, Gitu gak sih? itu gua menanggulanginya dengan rilis, Kak. Rilis lagu solo. Iya. Ya itu. Iya kan kayak gitu kan. Heeh. Artinya kan kalau lu nggak nyanyi berarti kan kayak ada yang kurang di hidup lu, Iya, bener ada kan? yang kurang. Tapi tuh Hmm. kalau rilis solo tuh rasanya ya udah gitu. Udah Gua pleng gitu aja lah ya. ngepleng, take vokal, rilis gitu. Tapi kalau entah nyanyi di mana, entah ya sekedar cuma selagu ya. Itu tuh ditungguin Bramandara. Udah lanjut lagi aja. Biar lo ini nyaman akhirnya. Iya, Apa ya? Perasaan yang hilang datang lagi. Iya, benar. Yang benar, yang hilang datang lagi. Saudara dukung ya. Udah support banget ya. Dara tuh selalu ngikutin lu dan selalu itu istri lu tuh baik banget gitu. Maksudnya dia tuh kayak apa ya? Bener-bener yang gue lihat tuh dia tuh kayak seneng juga ngeliat lu nyanyi gitu loh. Dan waktu kita mau kemana ke Jakarta dulu ya, kita pernah dianterin juga. Iya, makanya. Itu hebat itu. tuh. Makanya gua tuh yang kayak lu tahu gua kan, ya kan? Maksudnya Kak, Junka lagi belum ini nih. Iya. Ya gua selalu nggak berubah kan Jis, dari dulu kan Jis. Iya, Kan bener. gue bilang kalau keluarga nomor satu, gue bilang kan. Ini gengs yang nggak lu dapet dari yang mana-mana itu ini. Supportnya, sayangnya gitu loh. Gitu. Karena gue ngerasa ya gue care sama anak lu itu, gue nganggapnya ponakan gue nih. Kalau ponakan gue ini nggak ada yang ngurusin gimana gitu kan. Lu juga yang gue salahin kan. Artinya lu tetap harus itu aja dulu. Udah clear semua baru kita nih urusannya. Jadi jadiin kita ini sebenarnya begitu. Gue tuh nggak bisa nih ya untuk dua hal nih. Satu itu Tuhan. Ya kan? Kalau udah urusannya sholat, gue tinggalin semuanya gitu. Udah waktunya. Iya udah waktunya. Dipanggil. Misalkan yang sholat lah, ngaji. Enggak, gue mau ngaji besok, ngaji. Kita nanti aja gampang ya kan. Urusannya Tuhan bro ya kan. Masa gue hitung-hitungan nih sama Allah? Nggak boleh. Allah aja nggak hitung-hitungan sama kita. Iya dong. Makanya itu gue anti nih teman-teman kalau udah urusannya agama, apapun agamanya ya kan, ngeband sama gue, apapun agamanya, kalau dia bicara soal agama, nggak bisa hadir dalam sebuah pertemuan, panggung, latihan dan lain-lain karena faktor agama. Gue pasti duluanin agama, gue bilang kan. Dispensasi lah dapet. Iya, artinya gitu. Yang kedua keluarga, Jis. Ya. Jadi gitu. Nah di luar dari agama dan keluarga bisa ngobrol deh kayaknya. Iya kan. Lo mau kemana, kayak bisa digeser nggak jamnya? Ya kan? Gitu kan. Iya, bener. Itu setuju gue. Iya kan. Soalnya di situ. Kalau Junka Kak, oh ya udah Junka aja dulu gitu kan. Kak gue mau sholat Kak, sholat dulu dong gitu kan. Sholat dulu, matilah kita nih. Masa mau ngelawan Tuhan ya kan, nggak mungkin Jis. Masa mau nelantarin anak, nggak mungkin. Jadi gitu Jis sebenarnya. Makanya kayak Ringga gitu urusan keluarganya, duluanin urusan keluarga. Kak Bayu, Kak Indra, Kak Aun semuanya. Kak Aun dulu juga gitu juga kan. Dia mau pulang untuk nemuin istrinya gitu. Ya pulang dulu. Terus kita gimana nggak? Ya kita nanti aja dulu. Ya dulu Kawan tuh kayak gitu tuh. Sampai Kawan tuh bingung ya kan. Ini kayak mana sih kata dia kan. Kok gue diboleh-bolehin aja, maksud gue dengan kerenggangan. Maksud gue cuma dua hal itu. Gue nggak akan menghalang-halangi untuk urusan dua hal itu, Jis. Ya kan? Tuhan dan keluarga gitu. Karena itu nomor, gue anggap Tuhan kita. Iya. Karena keluarga lu juga keluarga gua gitu. Lu punya Tuhan, gua punya Tuhan. Ketika gua di urusan sama, misalkan gua lagi kena sudut pandang keimanan gua lagi tinggi-tingginya nih ya kan, gua pengen sholat ya nggak boleh ada yang ngehalangin gua sholat. Ini urusan gua sama Tuhan gua, istilahnya gitu kan. Bener nggak? Saat gua mau sedekah, misalkan duit gua ada 1 miliarnya gua sedekahin juga bodo amat gitu. Bener, itu penting itu. Iya kan? Nah itu kerennya itu gitu tuh. Itu yang nggak akan didapat geng sama pihak lain lah. Iya kan kadang tuh ya kita tahu lah pihak lain tuh kadang ya ada beberapa poin yang tidak
bisa dilewatkan kok. Ini masih bisa dilewatkan. Slow banget gitu ya. Iya. Santai aja Jis ya kan. Pokoknya kalau nggak ada gempa bumi jangan ada yang ngalangin kita lah. Maju terus ya kan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi contoh yang baik ya Jis ya ke buat teman-teman gitu kan. Buat yang nonton, buat yang dengerin, semoga juga bisa jadi tuntunan juga kan buat Iya. yang lain. Ini bukan cerita kita nih gitu kan, tapi bisa loh semuanya tuh jalan, Iya. bisa kok gitu. Beriringan tuh bisa. Dan nggak ada yang sulit sih Nggak ada yang sebenarnya. sulit, ya bener, nggak ada yang sulit kok. Santai, fun, tapi happy. jangan Tapi asal-asalan. asalnya itu poinnya, tapi jangan asal-asalan itu. Iya dong, kecewa dong Cis. Maksud gue gini deh, seandainya nih ya, pasti Dara kecewa ketika lo jalannya malah kayak kok kayaknya ngasal-ngasal banget sih. Nah, ya kan iya, gitu kan. bener. Jangan sia-siain juga orang yang udah ngedukung kita gitu loh maksudnya. Itu yang gue maksud sama fun tapi jangan asal-asalan. Ketika kita sudah pamit dari rumah untuk mengerjakan something, walaupun kita santai happy, tapi kita ngerjainnya benar-benar totalitas gitu kan. Excellent, biar hasilnya itu bakal excellent gitu, bakal luar biasa gitu. Dan kita dengerin ke orang terdekat kita pasti kan, ih enak ya gitu kan, ih bagus Nah, ya. itu Mereka ngerasain tuh. terjadi di lagu album ini ya, album yang Dear Kamu itu, Aku Akan Kembali. Aku Akan Kembali. Itu bener-bener lagu untuk Dara Kak waktu itu. Bisa dirasain. Bisa dirasain. Itu lagu pas kita harus ke Jakarta. Iya. Lo berpikir ke Dara, gue berpikir ke anak gue waktu itu. Iya, itu di kapal kayaknya itu. Iya kan? Iya. Gue mikirin anak gue lo Jis ya kan. Lo mikirin kak gue dibucin nih waktu itu dibucin dia. Kak gue mikirin Dara lo. Waduh. Jadi bikin lagu judulnya Aku Akan Kembali. Karena kita pergi gila. Kita bujang rantau banget. Aku Akan Kembali tuh itu storynya. Storynya gitu. Storynya yang benar-benar Ajis bucin, kangen sama pacarnya. Waktu itu masih pacaran dia sama Dara, belum married. Dia kangen, dia curhat sama gue Dara. Tuh Ajis waktu itu curhat sama gue, dia kangen sama lo gitu. Dan gue juga curhat sama Ajis, gue kangen sama Enzi. Gue bilang kan, kita bikin lagu yuk. Ya artinya kita nguatin diri kita nguatin orang yang kita tinggalin gitu. Itu bener ya? Bener, kayak gitu kan. Aku Akan Kembali. Dan waktu itu juga sempet gue ngasih materi kayaknya Kak sama. Apa tuh? Judulnya Dara. Nah pernah tuh Kak. Oke Jis, nanti kita bahas lagi. Gue inget itu. Itu waktu awal-awal gitu. Awal-awal. Masalahnya kan kita ngomongin timing. Waktu itu gue mikirin timing kita mantepin. Gue tuh maunya jujur aja sih, gue maunya 10 lagu waktu itu. Biar lengkap lah, kita gak bikin EP. Bener-bener jadi bisa kita pikirin nih, ini mau gimana ngolahnya, pasti kepake semua kok itu. Kayak anak-anak bilang yang kayak Dear Kamu tuh oke. Gue dengerin ke Dodi Kangen waktu itu. Dear Kamu tuh ini asik banget kan gitu kan. Walaupun Dear Kamu itu sisi negatifnya ada gitu ya, lebih negatif sih lebih. Tapi notasinya enak gitu, kita nyampeinnya juga enak. Memang harus direkam ulang deh, biar audionya lebih fresh aja sebenarnya gitu. Audio yang kemarin di era itu mungkin ya, di era sekarang kita kayaknya harus modernin audio kita. Itu kenapa tujuannya lagunya direkam lagi tuh, biar merefresh aja audio yang baru sebenarnya gitu, bukan nggak menghargai audio yang lama. Audio yang lama adalah untuk orang yang lama, audio yang baru adalah untuk orang yang baru, walaupun lagunya lagu lama. Makanya kita kemas lagu lama dan lagu baru gitu loh tujuannya, biar bisa berbaur sama circle yang anak sekarang, bisa berbaur juga sama circle yang di era dulu gitu. Kayak lagu sebaiknya nanti ya. Iya, gitu kan. Tujuannya cuma gitu doang. Terlepas suka nggak suka itu selera. Balik lagi ke selera masing-masing. Nggak harus maksa lo harus suka lagu gue, enggak ya kan. Lu dengerin ya kan. Nah ini storynya kayak gini, habis itu mau dengerin bagus, nggak dengerin ya nggak apa-apa juga ya kan. Siapa mungkin tahu ada yang satu story sama kita. Iya, siapa tahu ada satu story tuh sama kita tuh gitu kan. Terus baru deh nilai gitu kan. Enak nih enggak gitu. Enggak. Ya balik lagi ke selera lah Jis ya kan. Bener. Oke, yang paling terakhir nih sebelum nutup podcast kita Jis ya kan, closing statement lo nih. Apa Jis yang lo goals apa yang lo harapin ke depannya nih Jis untuk hobi lo di musik ini? Kalau dari gue sendiri itu gue pengen buat album Kak. Bikin album. Next album. Kalau untuk general ya, next album.
Kalau untuk gua solo, next Mhm. song. Iya, gua pengen Kalau gitu. Jenderal maunya album, Album. kalau untuk project solo maunya Iya, single. single. Karena nggak ini banget lah istilahnya ya. Karena Jenderal lu lu jadi kayak ngerasain Jenderal ini kayak rumahnya sama-sama ya, Iya, Jis, ya. bener. Setelah lu berbaur sama Nah, semuanya gitu ya. apalagi titiknya itu kemarin. Iya. Gua ngerasa, ya itu ada spirit yang Padahal mereka ini berasa. semuanya bukan personil Jenderal, member secara tercatat banget saat ini gitu ya. Mereka ini bukan, tapi berbuat sesuatu Iya, buat nah Jenderal. Ya itu. gitu alasannya karena rumah, Jis. Rumah ya. Iya. Iya. Home. Tempat kembali kan. Iya. Nah itu jadi kayak apa? Makanya itu alasannya kenapa gua ngajakin lu ngeband tuh berdua doang gitu. Satu karena gue belum nemu passion yang kayak ini gitu. Bukan gua nggak nyari ya, istilahnya karena gua bertebaran kemana-mana. Itu karena memang bener-bener yang diajak chemistry-nya bareng itu memang susah, Jis. Memang susah chemistry itu. Bisa gak sih dia nganggep gue ini saudara dia gitu. Iya. Iya kan? Apalagi kita cuma berdua kala Iya itu kan, ya. waktu itu kan kita berdua. Dan yang kedua tuh gue memang ngargain personil yang terdahulu juga Iya. gitu kan. Someday mereka mau balik tuh tempatnya kosong tuh. Iya. Iya gak sih, Jis? Iya bener Bener Kak. Iya kan? Gue sih nyambungnya gitu waktu itu. Someday mau balik tuh tempat kosong tuh. Bisa tuh Kak, bisa kali ya kan. Ya this is home, intinya gitu. Jenderal is home. Makanya Ringga bilang General Hood. Iya, General Hood. Diary of General Hood. Nah, gitu. Itu lagi jalan banget itu. Iya. Terus seru. Jadi gue nih Kak ya, mantauin loh, mantau dari Instagram. Gue mantau General Hood. Kalau Karingga buat, yang lain-lain juga buat. Terus YouTube juga di Galeri 24RA. Gue tuh liatin, gue tontonin. Ternyata semuanya berhubungan ya. Berhubungan. Itu Ya, keterkaitan loh. Iya, karena gue bilang kan circle musik itu kan kita di Lampung ini kecil gitu. Iya, Ri. Kenapa kita yang kecil ini nggak melakukan sesuatu yang besar gitu? Iya, bener. Yang membesarkan kita itu ya kita sendiri gitu. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Kita nggak bakal berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu nggak merubah Nasib dirinya itu sendiri kan. Nah, gimana berangkatnya dari kota sendiri? Gimana caranya nih? Kita nggak usah muluk-muluk deh ngomongin Indonesia, ngomongin dunia gitu. Iya. Bisa nggak lu dicintai sama temen lu sendiri dulu, ya kan? Bisa nggak lu dicintai sama masyarakat daerah lu gitu? Itu aja dulu, ya kan? Itu goals yang paling awal itu. Itu aja urusan. Sisanya nanti bakal mau Indonesia internasional itu bonus lah gitu, bonus lah itu. Oke gitu ya Jis, untuk general album, untuk solonya next single. Next single. Oke, ini gue pikirin nih ada Ringga kok produser sekarang. Oke guys, thank you banget semuanya Jis, thank you banget yang mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Thank you, amin ya robbal alamin. General, give applause guys.